Pada suatu hari ketika Anda sedang beristirahat untuk makan siang di tempat kerja Anda di Washington DC, sambil menunggu kedatangan seorang teman, tiba-tiba Anda didekati sepasang pria dan wanita yang berpakaian aneh. Dan mereka menanyakan kepada Anda, apakah mereka dapat berbicara sebentar dengan Anda. Sang pria memakai rambut palsu berhias di atas kepalanya dan mengenakan kemeja sutra, baju rompi, celana sebatas lutut, kaos kaki sutra, sepasang sepatu hitam dengan pengait tali dari perak pada masing-masing sepatu. Sang wanita memakai rambut palsu berhias dan gaun panjang sampai hampir menyentuh tanah. Mereka kelihatan seperti pasangan yang baru saja keluar dari sebuah bioskop yang baru selesai mempertontonkan film Perang Revolusi Amerika. Pasangan tersebut mulai menerangkan pada Anda bahwa mereka adalah pengikut aliran agama di mana George Washington adalah seorang nabi Baalnya yang sangat berkuasa. Apapun yang diajarkan, yang dipercaya, yang dikatakan, dan yang dipraktekkan oleh George Washington harus diterima sebagai ilham dari Baal, yaitu satu-satunya Tuhan yang benar. Ucapan-ucapan dan surat-surat yang dianggap masyarakat berasal dari Washington ditulis dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itulah bahasa surga. Walaupun ada terjemahan dari sebagian tulisan itu, Tulisan tersebut sesungguhnya tidak dapat dimengerti kecuali kalau dibaca dalam teks aslinya yang berbahasa Inggris. Apa yang diucapkan Washington sesungguhnya sudah tertulis di surga pada loh batu. George Washington sebenarnya tidak menulis satu halaman pun dari ucapan-ucapannya. Dia hanya menerima dari malaikat Gabriel kitab yang berisi firman yang harus diucapkannya pada saat Baal memerintahkannya. Pada saat itu, tiba-tiba bel jam tangan dari sang pria berbunyi dan dia mengambil kompas dari dalam saku celananya. Setelah mengarahkan dirinya ke arah tertentu, pasangan laki-laki dan wanita tersebut bersujud dan sembahyang. Setelah mereka selesai sembahyang, mereka bangkit. Anda terheran-heran sambil bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Mereka menjelaskan bahwa mereka harus sembahyang 5 kali dalam satu hari menghadap ke arah kota Washington DC, di mana terletak tugu peringatan buat George Washington. Pada kenyataannya, semua pengikut George Washington yang sejati harus menunaikan perjalanan ibadah ke Washington DC paling sedikit sekali dalam hidupnya. Ketika mereka tiba di Washington DC, mereka harus lari mengelilingi tugu peringatan George Washington sebanyak 7 kali. Setelah itu, mereka harus lari lagi menuju ujung dari sebuah mall yang berada dekat dengan tugu peringatan tersebut dan melemparkan beberapa batu yang ditujukan kepada setan. Sang pria dan wanita tersebut juga menjelaskan bahwa tugu peringatan John George Washington itu sesungguhnya dibangun oleh Adam. Walaupun tugu peringatan itu pernah hancur, Abraham membangunnya kembali dan semua pemuka agama dalam Alkitab pernah tinggal di tugu peringatan tersebut. Tugu peringatan George Washington merupakan tempat suci dan selalu menjadi bagian penyembahan kepada Tuhan. Sampai pada bagian ini mereka menanyakan pendapat Anda, maka Anda memberikan pendapat sebagai berikut. Mereka sesungguhnya tidak serius mengenai aliran agama Washington. Latar belakang pemikiran mengenai membungkuk untuk bersembahyang menghadap ke arah tugu peringatan Washington merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima akal sehat. Tugu peringatan Washington tidak dibangun oleh Adam, sedangkan Abraham tidak pernah membangunnya kembali dari kehancuran. Para pemuka agama dalam Alkitab tidak pernah tinggal di Washington DC, tetapi tinggal di Israel. Semua hal yang disampaikan oleh pasangan laki-laki dan perempuan tersebut di atas kelihatan tak masuk akal dan menggelikan. Mereka menjawab bahwa mereka sangat serius dan sungguh-sungguh George Washington adalah Nabi Baal dan bahwa tulisan-tulisannya merupakan firman Tuhan. Anda menanggapi dengan mengatakan, kelihatannya Anda berdua telah menciptakan suatu agama berdasarkan budaya kolonial Amerika abad ke-18. Apakah Anda berdua sungguh-sungguh mengharapkan pada akhir abad ke-20 ini masyarakat untuk hidup dan makan sesuai dengan kebiasaan dan selera masyarakat yang hidup di abad 18 di Amerika Serikat? Bagaimana jika orang-orang Rusia menciptakan pula suatu agama yang mewajibkan kita semua sembahyang menghadap Moskow setiap hari 5 kali? Mengapa Jepang tidak menciptakan suatu agama yang mewajibkan setiap orang sembahyang menghadap ke arah Tokyo? Mengapa orang-orang Meksiko tidak bisa mengatakan bahwa Anda harus menunaikan perjalanan ibadah ke kota Meksiko sekali dalam hidup Anda, atau Anda tidak akan diselamatkan? Ajaran agama ini secara menyeluruh kelihatannya tidak masuk akal dan bertujuan untuk meniadakan ras-ras lain.
Mengapa Anda berharap bahwa setiap budaya dan ras harus menjalani hidup seperti masyarakat yang hidup di zaman kolonial Amerika abad 18? Hal ini tentu tidak beralasan, bukan? Ketika pembicaraan sampai di sini, sang pria membuka jaketnya dan menyimpulkan sebuah senjata api laras panjang dari balik bahunya. Dia berkata bahwa agamanya tidak mengizinkan siapapun juga mentertawakan atau menghujat keyakinan suci ini. Namun, pada saat yang hampir bersamaan, bel jam tangan Anda berbunyi, menunjukkan bahwa jam makan siang sudah berakhir. Dengan menarik nafas panjang, Anda menjelaskan bahwa Anda harus kembali bekerja. Namun, bila mereka menghendaki pembicaraan lebih lanjut, mereka dapat menjumpai Anda di ujung jalan ini kapan-kapan. Sambil mengucapkan kata-kata tersebut, Anda segera membalikkan badan sambil setengah berlari tanpa menunggu jawaban mereka. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar!